Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Berkat Pagi hari ini. Mari sebelum kita kembali lagi melaksanakan setiap aktivitas kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9. Di sana Bapak Ibu boleh melihat banyak banget perikop-perikop yang tersedia yang sudah ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin membawakan satu perikop yang kita akan pelajari, kita akan renungkan pagi hari ini sama-sama dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai yang 29 saja Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Di sana judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Injil Bapak Ibu Saudara ya, di sana banyak banget Tuhan Yesus itu melakukan mujizat-mujizat di sana, termasuk menyembuhkan mata dari kedua orang buta ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara teliti Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus dalam dia melakukan pekerjaan mujizatnya Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan mujizatnya, yang dia lakukan adalah bertanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tuh gak pernah bertanya seberapa banyak uang yang mungkin kamu miliki, seberapa banyak kekayaanmu, apa sih jabatanmu, sehingga aku dapat melakukan mujizat ini kepadamu. Tidak Saudara, sama sekali tidak pernah Tuhan berkata, bahkan bertanya seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, apakah yang Tuhan tanyakan kepada orang yang meminta pertolongan di ayat yang ke-28 di sana. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu dan kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Di sini Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa ada iman di dalamnya. Kita berbicara tentang iman Bapak Ibu Saudara. Ada iman di dalamnya. Jika kita memiliki iman, percaya bahwa mujizat itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, saat kepercayaan kita, bahkan iman kita menyatu, kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahkan di ayat yang ke-29 di sana katakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu Saudara, di sini saya boleh katakan saat kepercayaan kita dan iman kita menyatu, percaya Bapak Ibu Saudara, banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu boleh nyata dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika di dalam hati kita bahkan saat kepercayaan dan iman kita itu tidak menyatu, bahkan di dalamnya itu ada namanya kekhawatiran, ada namanya kebimbangan, ada yang namanya keraguan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita tidak akan dapat melihat yang namanya mujizat-mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Di sana dikatakan di ayat yang ke-29, Tuhan Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya kita jelas dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada namanya kekhawatiran, kebimbangan,
dan keraguan-raguan dalam hidup kita. Tetapi yang salah jadinya dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat kebimbangan, kekhawatiran, keraguan itu justru lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, di mana Tuhan mencari di antara manusia bumi itu adalah iman. Tuhan mencari iman di antara manusia di bumi. Di Lukas 18 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi, Bapak Ibu Saudara? Sebabnya iman itu yang membuat kita berani, Bapak Ibu Saudara. Buat kita berani untuk apa? Untuk bertindak. Sebab apa? Sebab iman tidak akan pernah menjadi kenyataan apabila kita tidak berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita harus bertindak, Bapak Ibu Saudara. Iman kalau tanpa perbuatan itu mati jadinya, Bapak Ibu Saudara. Coba sama-sama kita buka dalam Yakobus 2, Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan saya yang bilang, Bapak Ibu Saudara. Ini nyata firman Tuhan yang katakan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itulah yang membuat iman itu menjadi sempurna. Iman itu bukan angan-angan, Bapak Ibu Saudara, bukan hayalan. Iman itu artinya pengharapan kita atau kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Janji-janji Tuhan yang pasti akan terjadi kepada hidup kita, kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jika kita percaya dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Memang saya nggak bisa bilang kepada Bapak Ibu Saudara untuk jangan ragu, jangan bimbang. Kadangkala sebagai manusia saya pun kadangkala juga suka bimbang, ragu, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai kebimbangan, keraguan, bahkan kekhawatiran itu yang menguasai kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan dan perbuatan-perbuatan iman, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah sampai kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sedahsyat apapun badai kehidupan, sedahsyat apapun tantangan yang menyerang kita, Bapak Ibu Saudara, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, mungkin kesehatan, ekonomi, studi dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Dia tidak akan mampu melemahkan kita karena kita punya iman yang tidak pernah tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Karena iman dapat memampukan kita. Karena iman kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena apa? Karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, imanlah yang memberi kita rasa tenang, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti kita tidak lepas dari masalah. Setiap kita pasti punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan iman, meskipun dalam keadaan apapun, dalam tantangan apapun, dalam keadaan kita punya masalah sebesar apapun, kita bisa tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Mazmur 62, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Di Mazmur katakan, Bapak Ibu Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Jadi Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar untuk kita banyak banget melihat yang namanya mujizat, pertolongan, kesembuhan, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar untuk kita bisa melihat segala mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tanpa iman, kita tidak akan dapat pernah melihat dan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ayat yang terakhir bagi kita, Roma pasal 1 ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang pertama ayat yang 17. Di sana dikatakan, sebab orang benar hidup oleh iman Bapak Ibu Saudara. Di sana mari saya bacakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semoga di pagi hari ini boleh memberkati kita melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.